Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa ba'du, kita masuk ke pembahasan tentang sesuatu yang haram sebab haid ya. Dan wayahrumu dan haram bil haidi sebab haid asyratu asya'a apa 10 perkara as-salatu satu salat wa tawafu kemudian tawaf hamasul mushafi dan menyentuh mushaf alhamdulillah dan membawa mushaf walubsu fil masjidi berdiam diri di masjid wa qiraatul qur'ani kemudian haram juga membaca Quran wa saumu kemudian haram berpuasa wa taqlaqu haram ditolak dicerai wal mururu juga haram lewat fi masjidi di masjid ya in khafa jikalau takut siapa yang haid itu talwisahu kepada mengotori masjid wal istimta'u dan juga istimta ya bersenang-senang atau jima ya benas mabima dengan sesuatu benas surati warukbati di antara pusar warukbati dan dengkul. Lutut ya. Dan kita bahas aspek fikihnya ya. Jadi orang haid itu larangannya lebih banyak daripada orang junub dan orang batal wudhu. Kalau orang batal wudhu tuh larangannya cuma 4, orang junub naik jadi 6 tambah 2 ya maksudnya dari 4 ini. Nah orang haid ini sama nifas, haid sama nifas ya, ini nifasnya nggak disebutin jadi mencukupkan mengatakan haid untuk bermaksud nifas juga sama dengan orang haid itu. Larangan ini nambah lagi jadi 4 lagi jadi 10 dari ya. Yang pertama sholat. Nah, orang haid itu sama nifas tuh nggak boleh sholat karena memang sholat tuh memang harus suci ya dari hadas besar. Nah, tapi dia tidak perlu mengkodok salatnya bagi orang haid atau nifas ya. Yang kedua tawaf. Ya, tawaf ini juga sama dilarang untuk orang yang haid. Alasannya kenapa tawaf dilarang? Ada 2 ya. Ada yang berpendapat karena memang memang tawaf itu alasannya harus suci dari hadas besar. Ada yang kedua karena tawaf ini dilakukan di dalam Masjidil Haram, maka yang menjadi alasannya ini bukan karena harus suci, tapi karena harus masuk masjid. Itu dalam keadaan suci. Makanya tawaf itu nggak boleh, karena posisi tawaf itu kan di dalam Masjidil Haram. Mau nggak mau harus sebelum masuk Masjidil Haram harus suci dulu. Makanya otomatis tidak dibolehkan tawaf di sini. Dalam rangkaian haji, selain tawaf kok nggak dimasalahin ya kayak wukuf itu kan ibadah di paling paling utama itu kan wukuf ya. Tapi kok boleh wukuf ya? Ya karena wukuf kalau kita ikut alasan yang nggak boleh masuk masjid kan nggak apa-apa wukuf tuh tidak disyaratkan untuk suci. Wukuf itu karena posisinya berada di luar masjid. Jadi di tempat tertentu yang tidak mensyaratkan untuk suci dari hadas. Jadi boleh-boleh saja. Tidak dilarang ya wukuf bagi orang yang haid gitu. Tapi tawaf untuk yang tawaf wajib kayak tawaf ifadah gitu, itu tetap harus nunggu sampai haidnya bersih dulu baru masuk. Nah, kalau tawaf ifadah kan masuk rukun haji.
Tapi kalau tawafnya tawaf kudum, tawaf wada yang merupakan wajib haji, itu nggak dilaksanakan nggak apa-apa, tapi nanti kena dam ya, meninggalkan wajib haji, kena sanksi ya, nyembelih kambing biasanya, kena dam nanti. Itu seperti itu ya penjelasan tawaf. Bolehnya tawaf larangannya tawaf bagi orang haid itu karena memang tawaf itu harus dilaksanakan di dalam masjid, sementara orang apa namanya, orang yang haid nggak boleh masuk masjid. Yang ketiga, masul mushaf, menyentuh mushaf ya, sama ya, kayak orang batal wudhu, sama kayak orang junub, dia nggak boleh nyentuh mushaf secara langsung ya. Nyentuh mushaf. Kalau nyentuhnya pakai pulpen gini boleh nggak? Boleh. Kalau nyentuh pakai pulpen ada perantara ya, hail gitu. Pakai pulpen gini boleh. Petunjuk ya buat ngaji gitu boleh. Wahamluhu, membawa Quran juga sama, bawa mushaf gitu ya, bawa mushaf Quran itu nggak boleh, kecuali memang di dalamnya ada buku lain atau barang-barang lain sehingga dia tidak bermaksud membawa mushafnya tapi membawa barang yang lainnya, seperti itu. Walubsu fil masjid, nah ini walubsu fil masjid ini punya konsekuensi ya. Kalau memang diem di masjid aja nggak boleh, otomatis ketika mau tawaf itu kan hubungan dengan tawaf nih. Tawaf itu kan Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Otomatis masuk aja nggak boleh, gimana apalagi tawafnya gitu. Seperti itu ya. Jadi konteks tawaf dengan masjid ini di sini ada keterkaitan. Nah sekarang kalau masjid biasa gimana? Tetap nggak boleh ya. Tidak boleh masuk masjid, orang berhadas, orang haid, orang nifas itu nggak boleh masuk masjid ya, karena tempat suci ya, karena kalau orang mau masuk situ ya harus suci dulu dari hadas, seperti itu ya. Nah, gimana kalau madrasah atau pondok pesantren darurat ya? Orang haid boleh masuk? Boleh. Kalau cuma madrasah, rubat, pondok pesantren masuk, orang haid masih boleh ya. Qiraatul Qur'ani kemudian juga di orang haid itu nggak boleh baca Quran ya. Baca Quran tuh nggak boleh. Gimana caranya biar boleh? Ya bacanya di hati saja, nggak boleh diucapkan oleh lisan gitu. Sambil hafalan gitu. Hafalan gitu. Di hati saja, hafalan. Boleh. Kalau zikir gimana? Kalau zikir masih boleh ya. Tapi kalau baca Quran murni di talafuz nggak boleh. Caranya gimana ya? Tidak, baca Qurannya nggak boleh di ini, nggak boleh di apa namanya? Nggak boleh diucapkan di dalam hati aja, sambil lihat gitu. Gitu. Boleh. Wasaumu, nah ini orang haid juga nggak boleh saum, nggak boleh puasa. Nah, karena tidak sah ya syarat orang puasa itu tetap harus dalam keadaan suci ya. Orang haid nifas tuh nggak boleh puasa. Bedanya dengan sholat, kalau sholat tuh nggak perlu kodok, kalau puasa itu orang haid perlu kodok ya. Orang haid itu kalau sholatnya nggak dikodok, kalau puasanya wajib kodok, seperti itu. Watolaku, kemudian orang haid itu nggak boleh ditolak, nggak boleh dicerai ya. Jadi kalau ada wanita nifas atau haid itu nggak boleh ditelak, nggak boleh ya, haram. Jadi jangan sembarangan ya. Wal mururu fil masjid in khafat stalbisahu, dan mondar mandir di masjid aja lewat atau sekedar duduk apa segala macam di pelataran itu tetap nggak boleh lah, kalau ini ada ini syartiahnya. Jika lo si wanita tersebut ada sebuah kekhawatiran ya, dia mengotori masjid, artinya darahnya itu bisa tercecer di masjid gitu. Kalau sekarang kan pada canggih-canggih ya,
pada canggih-canggih, artinya punya pembalut yang anti bocor gitu ya, sepertinya. Ya itu boleh saja, cuma lewat doang, nggak masuk ya, di pinggiran aja, itu boleh. Ini khofat, tidak ada koinnya, jadi kalau merasa aman ya tetap sih nggak boleh masuk masjidnya, mah diem di masjidnya nggak boleh, tapi berada di pelatarannya sih boleh-boleh aja, seperti itu. Asal bisa dipastikan bahwa si apa namanya si darah itu tidak berceceran kemana-mana. Darah haidnya itu tidak berceceran kemana-mana. Yang nomor terakhir, nomor 10, istimta ya, bainas bima, bainas surah warukbah. Artinya bersenang-senang, artinya jima ya. Jadi kalau orang wanita lagi haid, lagi nifas tuh nggak boleh disetubuhi, nggak boleh dijima, harus sabar ya. Kalau laki, kalau istrinya lagi haid itu nggak boleh dijima, atau lagi nifas nggak boleh dijima ya. Biarkan dulu dia suci, seperti itu. Ini karena selain aturan syariat juga ada aturan medisnya juga ya. Nanti ada penyebab penyakit seperti kista atau segala macam ya. Itu. Jadi bukan hanya aturan syariat saja, di sini juga aturan medis juga tidak memperbolehkan orang lagi head atau lagi nifas di jima seperti itu. Berarti tidak bagus untuk kesehatan perempuannya ya. Oke, saya kira cukup penjelasan singkat dari 10 hal yang dilarang dari wanita head atau nifas ya. Yang pertama sholat, tawaf, ketiga masul mushaf, menyentuh mushaf, empatnya membawanya, terus berdiam diri di masjid, membaca Quran, puasa, ditalak, lewat di masjid jikalau dia memang dikhawatirkan bisa darahnya tuh mengotori masjid. Kemudian jima ya, nggak boleh dilakukan ke wanita yang lagi haid atau nifas. Oke, kita lanjut pembahasan ke nahwunya ya, nahwiyahnya wa yahrumu fil mudhari ini ya bil haidi. Ini banyak huruf jar wa haidi majrur ya, hasrat asyani fa'il dari yahrumu, mudhaf asya mudhaf ilaih, isim gar munsharif yang mencegah munsharifnya taknis ya, fathah alamat jarnya. As-salatu ini bisa badal dari asyaratu asya'a, bisa jadi khobar dari mubtada yang mahzub hiya gitu ya, as-salatu wa tawafun ataf, ma'tufnya salat, masul mushaf hamluhu wa lubsu di masjid, terus ini wawunya wawu ataf semua ya, maksudnya ataf semua ma'tuf ke as-shalah ya. Khofat bil madi, kuatnya taknis ya, domirnya kembali ke haid ya. Talwisahu ini maf'ul bih, mudhaf ilaih, hunya mudhaf ilaih ini. Istimta'u sama ini, atop semua ke ma'tuf yang asolah ini. Bima ya baknya rubjal maknya majrur ya. Baina suratin ya sama di antara ya. Ini zorob, tapi zorob posisinya mudhaf ilaih, rubati ini wawunya wawu atop, ininya atop dari ma'tufnya surah ya, seperti itu. Kita bahas pembahasan sarfiahnya ya. Haruma yahrumu, fa'ula yaf'ulu bil haidi ini masdar, asyatu asya'a, sya'un asya' jamak taksir ya. As-salatu ini masdar semua ini. Masdar semua, qiraatun masdar semua. Kalau al-labsu masu itu kiasi, kalau mururu qiraah itu simai ya. Ya khaufat ya bil madi ya khaufat ini taknis talwis ini maf'ul. Lawasa yulawisu
talwisan. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan ya. Lawwasa yulawwisu talwisan. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan ya wazannya ya. Istimta'a, nah ini istamta'ya istamti'u istimta'an, ifta'ala yaftalu ifti'alan ya. Baina surrah wa rukbah. Ya master semua nih ya. Ya kira cukup ya pembahasan dari segi fikih, nahwiyah dan sorfiyahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu